Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Kimia Bahan Pangan yang beranggotakan Rizka Noviasari, Dewi Rintani, Bunga Agnesinta, dan Nur Rohim ingin menjelaskan mengenai penetapan kadar HCN dalam daun singkong. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang adanya penetapan kadar HCN pada daun singkong. Salah satu sumber energi bahan pangan adalah karbohidrat yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Umbi-umbian suatu bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan memegang peranan penting dalam makanan yang dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia, salah satunya adalah singkong. Singkong sebagai salah satu bahan pangan yang biasa dikonsumsi masyarakat dan memiliki kandungan HCN. Asam sianida dalam singkong terikat dalam suatu rangkaian yang dikenal dengan nama glukosida cyanogenik yang terdiri dari glukosa, aseton, dan HCN. Sianogen pada dasarnya bersifat non-toksik, tetapi proses hidrolisis oleh enzim yang terdapat dalam tanaman tersebut dapat menghasilkan sianida yang toksik. Sianogen linamarin dalam singkong pahit dihidrolisis oleh enzim linamarase dan membentuk sianida yang toksik. Selanjutnya, asam sianida atau HCN. Sianida sendiri adalah kelompok senyawa yang mengandung gugus siano yang terdapat di alam dalam bentuk yang berbeda. Sianida di alam dapat diklasifikasikan sebagai sianida bebas, sianida sederhana, kompleks sianida, dan senyawa turunan sianida. Sianida bebas adalah penentu ketoksikan senyawa sianida yang dapat didefinisikan sebagai bentuk molekul HCN dan ion CN- dari sianida yang dibebaskan melalui proses pelarutan dan disosiasi senyawa. Kedua spesies ini berada dalam kesetimbangan satu sama lain yang bergantung pada pH, sehingga konsentrasi HCN dan CN- dipengaruhi oleh pH. Pada pH di bawah 7, keseluruhan sianida berbentuk HCN, sedangkan pada pH di atas 10,5, keseluruhan sianida berbentuk CN-. Toksinitas asam sianida atau HCN. Toksis atau racun dari suatu zat pada dasarnya merupakan kemampuan zat yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian pada organisme hidup. Zat beracun alami yang terdapat pada bahan pangan nabati disebut toksitan nabati. Toksitan nabati pada tanaman berfungsi untuk membantu dan mengatur metabolisme serta melindungi tanaman terhadap serangan hama. Pelepasan asam sianida atau HCN tergantung dari adanya enzim glikosida serta adanya air. Senyawa HCN mudah menguap pada proses perebusan, pengukusan, dan proses memasak lainnya. Prinsip dari penetapan kadar HCN dalam daun singkong yaitu sampel yang sudah direndam didestilasi. Zat uji dalam suasana asam kemudian direaksikan dengan larutan baku perak nitrat berlebih. Kelebihan perak nitrat dititrasi kembali dengan kalium tiosianat menggunakan indikator feri-amonium sulfat. Yang pertama, metode penelitian. Alat-alatnya yang digunakan yaitu 1 set alat destilasi, 1 alat titrasi, Erlenmeyer, neraca analitik. Selanjutnya bahan-bahannya yaitu AgNO3 0,02N, NaOH 2,5%, asam pikrat, Na2CO3 8%, kalium tartrat 5%, NH4OH, Ki 5%, Aquades, kertas saring, serta aluminium foil. Selanjutnya pembuatan reagen. Yang pertama, larutan AgNO3 0,02 dengan cara timbang sebanyak 1,69 gram AgNO3 dapat diperoleh dari rumus N sama dengan gram kali valensi per 169,87 gram per mol kali 0,5 liter, dihasilkan 1,69 gram AgNO3.
Langkah selanjutnya, larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 500 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Selanjutnya, larutan Na2CO3 8%. Timbang padatan natrium karbonat tersebut sebanyak 20 gram, diperoleh dari persen massa Ma per Ma plus Mb kali 100%, diperoleh 20 gram. Selanjutnya, larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 250 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Selanjutnya, pembuatan larutan NH4OH. Timbang padatan NH4OH, larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Selanjutnya, larutan Ki 5%. Timbang 5,00 gram Ki, larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Selanjutnya, larutan kalium tartrat 5%. Timbang 5,00 gram kalium tartrat, larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Selanjutnya, larutan asam pikrat. Larutkan asam pikrat dalam Aquades, tambahkan sedikit demi sedikit hingga asam pikrat tidak dapat larut lagi, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Larutan NaOH 2,5%. Dengan cara, timbang 2,5 gram NaOH, larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Selanjutnya, larutan NaCl 0,02N. Timbang 0,58 gram NaCl dapat diperoleh dari rumus N sama dengan gram per mR kali volume. Dihasilkan 0,58 gram NaCl. Larutkan dalam Aquades, masukkan ke dalam labu takar 500 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Selanjutnya, indikator K2CrO4 5%. Timbang 5,00 gram K2CrO4, larutkan dengan Aquades, masukkan ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, gocok hingga homogen. Selanjutnya, dilakukan standarisasi larutan. Standarisasi larutan AgNO3 0,02N oleh NaCl. Yang pertama, pipet 10,0 ml NaCl, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 10 ml Aquades, tambahkan indikator K2CrO4 5%. Selanjutnya, titrasi dengan larutan AgNO3 hingga menjadi warna merah bata. Perlakuan sampel diantaranya yang pertama, ditimbang kurang lebih 20 gram sampel segar, dimasukkan ke dalam labu destilasi, ditambahkan 10 ml larutan asam tartrat 5% dan 100 ml Aquades lalu didestilasi. Kemudian destilat ditampung dalam labu ukur 100 ml yang telah diisi dengan 20,0 ml AgNO3 0,02N ditambah 1 ml HNO3 encer. Disiapkan kertas saring berbentuk lingkaran, kemudian dicelupkan dalam larutan asam pikrat jenuh dan dikering udarakan. Setelah kering, dibasahi dengan larutan Na2CO3 8%. Kemudian tetesan destilat disentuhkan pada kertas saring tersebut. Apabila warna kuning dari kertas pikrat berubah menjadi warna merah, berarti HCN tersebut positif. Selanjutnya, destilat dihentikan jika semua HCN telah tertampung dalam labu ukur, yaitu dengan meneteskan destilat pada kertas saring yang sudah dicelupkan dalam larutan asam pikrat jenuh dan dikeringkan lalu dibasahi dengan larutan Na2CO3 8%. Apabila kertas saring tidak berubah warna menjadi warna merah, berarti HCN negatif. Kelebihan AgNO3 dalam destilat dititrasi dengan kalium tiosianat dengan menggunakan indikator feri-amonium sulfat sampai terjadi larutan warna merah.
Pada penetapan Belangko, di pipet 20,0 mili AgNO3 0,02 N ditambah 1 mili indikator Fe alum ditetesi dengan KCNS 0,02 N larutan berwarna merah. Dalam hitung kadar HCN menggunakan rumus ml Belangko dikurangi ml titrasi dikali N KCNS kali 27 kali 100 diper gram banyaknya sampel dikali 1000 dan dikalikan 10.000. Nanti hasilnya dengan satuan ppm. Analisis uji kualitatif pada asam sianida dalam daun singkong. Uji kualitatif dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa asam sianida pada umbi dan daun singkong pahit. Berdasarkan sampel yang diuji diantaranya adalah umbi dan daun singkong pahit. Umbi maupun daun singkong pahit dihaluskan bertujuan untuk mempercepat proses pencarian zat aktif atau memperluas permukaan yang terdapat pada daun dan umbi singkong pahit. Selanjutnya, proses maserasi bertujuan untuk melakukan penyarian zat aktif di mana pelarut yang digunakan adalah air. Pelarut akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah atau biasa disebut proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel, di mana zat glikosida yang mengandung HCN ini akan larut dalam pelarut air. Asam tartrat bertujuan untuk menghasilkan uap HCN. Uap HCN yang dihasilkan disebabkan oleh hidrogen dari asam tartrat bereaksi dengan ion CN- yang terlarut dalam air sehingga dihasilkanlah uap HCN. Reaksi yang terjadi yaitu 2 CN- plus 2H plus menghasilkan 2 HCN. Asam pikrat merupakan asam kuat yang bertindak sebagai pendonor proton sehingga melepaskan H+ dan dinetralkan dengan natrium karbonat 8% sehingga ion karbonat dari natrium karbonat bereaksi dengan H+ dari gugus OH- dari asam pikrat membentuk natrium pikrat atau alkali pikrat. Kertas pikrat yang diperoleh dari hasil perendaman kertas Wotman digunakan untuk menangkap uap HCN. Adanya uap HCN ditandai dengan berubahnya warna kertas pikrat dari kuning menjadi warna merah. Penyebab umbi dan daun singkong pahit mengandung HCN dikarenakan dalam umbi dan daun singkong pahit mengeluarkan getah putih yang mengandung zat glikosida, di mana zat glikosida ini mengandung racun HCN atau glikosida sianogenik, suatu ikatan organik yang dapat menghasilkan racun biru atau HCN yang bersifat toksik yang apabila singkong mengalami perlukaan, pengirisan, dan rusak akan dihidrolisis oleh enzim linase menjadi HCN. Zat glikosida merupakan linamarin. Hal ini sejalan dengan pernyataan Novita dan Agustina Retnaningsih bahwa hidrogen sianida dikeluarkan apabila dihancurkan, mengalami pengirisan atau rusak. Sekian dari penjelasan kelompok 2 mengenai penetapan kadar HCN dalam daun singkong. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.